Pada tahun 2021, gue pernah mendapat kerjaan untuk instalasi gudang di daerah Kabupaten Bogor. Gudang itu memang bekas tekstil. Pekerjaan yang gue lakukan itu hanya bisa dilakukan di malam hari, karena gudang tersebut di siang hari masih ada renovasi. Gudang itu kalau gue lihat memang sangat sekali angker, karena memang di depan gerbang ada pohon beringin besar yang menjorok ke arah jalan. Info warga sekitar, sudah berapa kali pohon itu ditebang, tapi memang tidak bisa. Terakhir yang mengerjakan untuk menebang pohon itu meninggal. Jadi sampai sekarang pohon beringin itu besar itu tidak bisa ditebang. Lanjut di pekerjaan malam, waktu itu dikerjakan 2 orang oleh vendor, Rudy dan Ricky. Kebetulan gue bertugas untuk setting. Memang gue berangkat dari rumah jam 11 malam, karena memang pekerjaan itu udah hampir selesai. Pas gue sampai di depan gerbang, ingin membuka gerbang, tiba-tiba gue dihalang oleh tukang dagang yang berdagang di dekat gerbang pinggir jalan. Dia menanyakan ke gue, Mas, mau kemana mas? Gue jawab, mau ke dalam pak, ada tim saya yang lagi instalasi. Tukang memberitahukan, gak ada orang mas di gudang ini, kosong. Saya dari tadi gak ada orang dari dalam. Gue menjawab, ada pak, jam 7 tadi orang saya masih kerja di dalam. Tukang itu pun memberitahukan lagi, saya dari sebelum maghrib sudah di sini, gak ada orang yang masuk dalam gudang mas. Akhirnya gue menelpon vendor, si Rudy, tapi handphone Rudy gak diangkat. Akhirnya tukang memberitahukan lagi, ya udah mas, kalau mau tetap nekat masuk silakan. Akhirnya gue masuk, gak gue hiraukan omongan tukang dagang itu, karena memang orang gue masih di dalam lagi kerja. Karena sebelum gue berangkat ke sana memang gue udah kontek-kontekan. Masuklah gue, memarkirkan mobil memang di pos security tepat di bawah pohon beringin itu. Gue berjalan kaki masuk ke dalam. Pas gue masuk memang gue melihat ada 2 orang pekerja yang lagi kerja. Hanya saja ada yang aneh. Dari kejauhan gue melihat Kang Rudy diri di ujung agak gelap, menghadap ke arah tembok. Hanya diam saja, tidak ngapa-ngapain. Gue bergegas nyamperin dia. Gue tanya, Kang, udah berapa persen pekerjaan? Tapi gue lihat dia diam saja. Dia menunjuk ke arah ke dalam, ke arah office. Cuma dia memalingkan wajahnya. Akhirnya gue tanya, kenapa Kang? Dia masih diam saja. Akhirnya gue bergegas ke dalam ruangan office. Pas gue masuk, di sana gue melihat ada Ricky yang sedang duduk. Cuma memang sama, menghadap ke arah tembok. Gue tegur, Ki, gimana? Udah kelar pemasangannya? Dia hanya menyanggukkan kepalanya, tidak melihat ke arah gue. Cuma gak gue hiraukan. Akhirnya gue bergegas keluar gudang untuk merokok. Gak lama gue lihat dari kejauhan, Rudy dan Ricky datang dari gerbang pintu kecil, membawa tentengan seperti habis membeli makan. Gue kaget, panik lah gue. Yang tadi siapa kalau Ricky baru datang dan Rudy? Rudy menghampiri gue, bilang, sorry pak, handphone gue lowbat. Gue baru kelar beli makan tadi di depan. Gue diem aja dan bilang, ya udah, lanjut kerja aja. Di situ gue merasa takut dan di situ gue keringat dingin. Gue nggak cerita ke mereka karena gue takut pekerjaan terhenti karena ketakutan. Akhirnya gue berjalan keluar gerbang pinggir jalan, nongkrong di tukang dagang yang tadi, yang menahan gue masuk. Dia melihat gue dan menanyakan, sudah datang timnya mas? Sudah pak, cuma seperti ada masalah,
Tukang dagang menanyakan kembali, "Kenapa mas? Diganggu ya di dalam?" Gue jawab, "Iya pak. Sebenarnya gudang ini kenapa ya pak?" Gue bertanya ke tukang gudang. Pas gue lihat tukang dagang itu mau cerita, cuma takut-takut. Akhirnya dia menceritakan, "Gini mas, dulu memang lokasi ini, konon kata warga sekitar, tempat banyak genderuwo dan kuntilanak. Waktu itu gudang ini kebangun dan dijadikan tempat pabrik tekstil. Pernah ada karyawan yang berbuat mesum dan membuat penunggu di sini marah, mengakibatkan hampir setiap hari seluruh karyawan kesurupan. Makanya gudang ini tidak lagi ditempati." Gue bilang, "Pantas saya tadi diganggu pak di dalam. Mungkin genderuwo yang menyerupai pekerja saya." Tukang itu pun memberitahukan, "Izin-izin dulu aja mas sebelum mengerjakan. Memang di ujung sana di pojok dekat kamar mandi ada gerbang kecil dan itu terkunci. Di dalam itu memang ada akar-akar pohon. Memang seperti tempatnya lembab. Info owner sih katanya sih itu sarangnya mereka. Memang dikunci, tidak boleh ada yang masuk ke sana." Mendengar itu gue langsung bergegas pulang. Gue bilang ke pekerja gue, "Pekerjaan dilanjut sore hari saja. Besok tidak usah sampai tengah malam, karena takut kejadian aneh-aneh." Itulah ceritanya.